Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik, Bu. Silakan duduk, Mbak. Cari tempat yang nyaman. Sudah di situ aja, kamu pindah. Cukup di sini aja, Bu. Dengan Mbak siapa? Kalau boleh tahu. Saya Feni, Bu. Oh, Mbak Mary. Dari kelas apa, Mbak? Dari kelas IPA 2. Oh, barusan pelajaran apa yang sini? Barusan ada pelajaran IPA, Bu. Sudah isi tapi ya sama. Sudah. Sepertinya Mbak dari OSIS ya. Benar, Bu. Kesini mau apa, Mbak? Mau itu konsultasi mengenai itu kegiatan OSIS kah? Tidak, Bu. Lalu? Saya pengen ceritain masalah saya. Oh, jadi Mbak kesini mau ceritain masalahnya secara sukarela ya? Iya, Nggak Bu. ada paksaan dari pihak lain? Nggak ada. Cuman saya takut rahasia saya kebongkar gitu. Oh, Mbak nggak perlu khawatir karena di dalam dunia dan konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi masalah-masalah tentang privasi Mbak itu akan terjamin. Jadi aman, Bu. Iya, aman, Mbak. Baik, Bu. Sebelumnya Felin ini pernah melakukan sesi konseling nggak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar bisa memecahkan masalah yang dialami oleh konseli. Konselor itu saya sebagai konselor dan Felin sebagai konseli. Bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Jadi terkait waktu nanti kita akan melakukan sesi konseling selama 45 menit. Bagaimana bisa disepakati? Bisa sepakat, Bu. Jadi permasalahan yang ingin Mbak Felin konsultasikan kepada Ibu terkait apa? Jadi gini, Bu, saya itu kan ikut OSIS, Bu, dan juga ikut seni, organisasi seni. Yang mana saya tuh pulang sekolah kan jam 2. Itu pun saya gak langsung pulang, Bu. Saya masih ada kegiatan OSIS itu sampai sore jam 4 gitu, Bu. Terus setelah pulang sekolah nih, Bu, saya tuh masih main HP. Karena gimana ya, Bu, nonton YouTube, scroll TikTok, itu membuat saya teledor hingga akhirnya saya ketiduran dan juga gak ada waktu buat belajar seperti itu. Jadi saya bingung, Bu, mengatur waktunya itu bagaimana. Di satu sisi saya ingin nilai mata pelajaran saya stabil, namun saya ingin kegiatan organisasi saya tuh berjalan seperti itu. Oke, jadi pada intinya Mbak Felin ini nggak bisa membagi waktu ya antara organisasi sama waktu buat belajar. Iya, Bu, benar. Nah, di sini Ibu punya kertas, silakan Mbak Felin mencatat kegiatan-kegiatannya dari mulai pagi sampai malam ya. Baik, Bu. Sudah? Coba Ibu lihat. Jadi Mbak Felin ini kegiatan belajarnya lebih sedikit ya dibanding kegiatan ekstrakurikulernya. Iya, Bu. Dari pulang sekolah, Mbak Felin langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, Bu. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang perlu kamu lakukan dari permasalahan kamu yang tadi? Mungkin saya nantinya akan membuat jadwal dan disiplin dengan jadwal tersebut. Namun saya bingung, Bu, cara membuat jadwal itu karena saya pernah membuatnya namun tidak konsisten untuk melaksanakan jadwal itu. Nah, Ibu setuju dengan pembuatan jadwal yang kamu rencanakan tadi. Masalah untuk merumuskan jadwal, nantinya Ibu akan membantu kamu merumuskan jadwal-jadwal untuk kamu agar nantinya kamu bisa membagi waktu antara belajar dan juga organisasi. Iya, Bu. Ibu minta kamu mencatat kegiatan-kegiatan kamu dari mulai pagi sampai malam. Terus kamu catat juga kegiatan-kegiatan apa yang kamu lakukan dalam seminggu. Disertai dengan waktunya. Apakah kamu bisa melakukannya? Saya rasa bisa, Bu. Jangan
bilang saya bisa. Seharusnya kamu bilang saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Coba sekarang kamu catat ya. Mulai dari pagi ya, Bu? Iya. Sudah, Bu. Coba Ibu lihat. Oke, jadi kamu ini setelah pelajaran di sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sampainya di rumah, kamu akan belajar tapi scrolling talk. Bisa sampai 6 jam. Nah, pola ini yang perlu diubah. Di sini kamu menulis jadwal, bahwasanya mengikuti OSIS selama 4 kali seminggu hingga jam 3 dan istirahat sampai jam 4. Kemudian belajar dari jam 19.00 sampai 21.00. Ditambah pagi setelah subuh. Baiklah, jadwal yang kamu buat ini sudah cukup sesuai ya. Proporsinya juga sudah seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, belajar dan juga istirahat. Nah, selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika kamu melanggar jadwal yang sudah kamu buat ini. Oh, ada konsekuensinya ya? Iya. Jika saya melanggar jadwal yang sudah dibuat, saya tidak akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari. Jika saya ada di OSIS kemudian melebihi jadwal, maka saya akan menguranginya. Tapi jika saya bisa menjalankan jadwal tersebut, saya akan membeli sesuatu yang saya mau. Ya, bagus. Jadi dari kontra yang telah disepakati tadi, Ibu percaya bahwasanya kamu bisa menerapkannya dengan baik. Ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu? Perasaan kamu setelah mengikuti siswa sulit tadi? Alhamdulillah baik, Bu, dan juga bisa menemukan solusi dari Nah, solusi itu bukan dari Ibu, tapi dari kamu sendiri. Kalau Ibu itu hanya mengatakan saja. Oh iya, Bu. Rasa pertemuan kita cukup sampai di sini ya, Nak ya? Baik, Bu, terima kasih. Saya langsung saja, Bu, ke kelas karena ada mata pelajaran lain. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.